Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Duru Napis. Tentunya di channel Duru Napis ini kalian akan mendapatkan informasi yang bermanfaat seputar pekerjaan teman-teman, entah itu pekerjaan di retail ataupun di luar retail. Akan tetapi dikarenakan saat ini saya sedang bekerja di Indomaret, yaitu di retail, jadi sering banget nih cerita-cerita ataupun ngobrolin pengalaman tentang pekerjaan yang ada di Indomaret. Nah, buat teman-teman semuanya, pada kesempatan video kali ini kebetulan Napis ya tidak banyak hal yang akan dibahas, akan tetapi sekarang Napis pengen ataupun cuman hanya ingin ngobrol-ngobrol santai ataupun cuman cerita pengalaman kerja Napis selama hampir 10 bulan kerja di Indomaret, teman-teman. Nah, jadi sebenarnya ya minggu-minggu ini Napis nggak ada kepengen ataupun nggak ada niatan untuk membuat konten terlebih dahulu, dikarenakan pengen fokus dulu ke sesuatu ataupun kepada hal yang sekarang sedang dikejar lah, teman-teman. Jadi gini, ternyata dalam dunia kerja itu yang nggak bisa mulus gitu aja gitu, teman-teman. Kita masuk kerja, kita ngelakonin pekerjaannya, lalu kita terima gaji, lalu kita poya-poya ataupun membeli apa yang kita inginkan. Ya mungkin itu adalah gambaran ataupun keinginan setiap orang ketika mereka sudah diterima kerja, teman-teman. Akan tetapi kemungkinan besar hal-hal yang tidak diinginkan ataupun perkara-perkara yang di luar batas kita ataupun di luar kemampuan kita, artinya sebuah permasalahan ataupun sebuah halangan rintangan ketika dalam dunia pekerjaan itu pasti ada, teman-teman. Nah, Napis pengen cerita dulu ke teman-teman semuanya, dimulai dari Napis daftar ataupun dimulai dari Napis itu kerja di Indomaret hingga saat ini, hingga hampir selama 10 bulan kerja di Indomaret, teman-teman. Jadi gini, dulu masih ingat banget tanggal 6 Januari Napis itu tanda tangan kontrak di PT Indomarko Prismatama yang ada di daerah Purwakarta. Ya, artinya di cabang Purwakarta ya, teman-teman. Nah, lalu ya tanggal 7-nya langsung masuk kerja ke Indomaret, memberikan surat surat pengantar dari DC ke pimpinan SIP yang ada di toko, seperti itu. Dan sekarang sudah tidak terasa, sudah tanggal berapa ya, tanggal Oktober lah, intinya bulan Oktober. Selama 10 bulan itu Napis ya mengikuti kegiatan-kegiatan, mengikuti alur pekerjaan yang ada di Indomaret. Berangkat pagi, pulang malam, lalu berangkat sore, pulang malam gitu ya, sip 1, sip 2, ya ada juga yang middle gitu kan. Ya intinya masih berhubungan dengan pekerjaan lah intinya. Nah, ternyata di dalam dunia kerja itu yang memang tidak akan mulus ataupun tidak akan selamanya mengalir begitu aja gitu, teman-teman. Terkadang ada rasa suka, ada rasa duka, terkadang ada rasa semangat, ada rasa tidak semangat, bahkan down sekalipun itu sering banget tapi rasain gitu ketika kerja di Indomaret. Nah, ini mungkin hanya sekedar cerita-cerita gak penting lah ya, dikarenakan ini mungkin semua orang sudah tahu dan semua orang pasti bayangannya udah paham lah, paling kalau kerja ya ada sukanya ada dukanya itu, teman-teman. Tapi pada kesempatan video kali ini Napis cuman pengen dikarenakan channel ini sudah dibangun, artinya sudah dibangun itu sudah ada beberapa video yang berhubungan dengan seputar pekerjaan di Indomaret, entah itu bagaimana cara lolos, bagaimana tips dan trik, bagaimana caranya bisa lolos itu, bisa lolos ini, intinya semuanya Napis bahas tentang supaya bisa kerja di Indomaret. Akan tetapi sekarang di sini Napis cuman pengen cerita ya, kembali lagi cerita ya. Jadi buat teman-teman semuanya yang memang sekarang masih mau kerja di Indomaret, ya silahkan untuk mengikuti tahapan-tahapannya yang sudah Napis jelaskan di video-video sebelumnya. Jadi kalau misalkan kalian memang ingin bertanya ataupun ingin ini clue, bukan clue tapi ini tuh sebuah arahan lah dari Napis buat teman-teman semuanya yang mau bertanya apapun tentang proses kerja di Indomaret. Saya rasa Napis rasa gitu udah full banget, udah lengkap banget di video ini, dikarenakan selama 10 bulan ini Napis itu bikin konten sesuai alur yang Napis ikutin ketika kerja di Indomaret gitu, teman-teman. Ketika Napis psikotes ya Napis ceritain tentang pengalaman Napis lolos psikotes di Indomaret. Lalu selain itu juga ketika Napis masuk ke tahapan interview online offline, lalu Napis ke tahapan training, Napis ceritain tuh bagaimana caranya
supaya lolos itu, supaya lolos ini. Intinya kalian cari aja video-videonya di video sebelumnya ataupun di channel Duru Napis ini ya. Intinya di situ ada semua teman-teman. Bahkan ketika Napis OJT, Napis ceritain. Lalu ketika Napis tanda tangan kontrak, Napis ceritain. Lalu ketika Napis mendapatkan pengalaman baru di Indomaret, Napis ceritain. Nah, itu semua sudah ada. Kalau misalkan nanyanya lewat komentar, boleh ya teman-teman, akan tetapi buat lebih cepat aja supaya kalian itu mendapatkan informasinya gitu, supaya kalian itu cepat mendapatkan jawabannya, silahkan kubek-kubek aja, ubek-ubek itu ya, cari-cari aja di channel Duru Napis ini, seperti itu ya. Nah, buat teman-teman yang masih mau kerja di Indomaret, kembali lagi ya, jadi silahkan semangat, silahkan untuk selalu mempunyai dua pola pikir yang sudah Napis ceritakan dan sudah Napis bikin videonya. Jadi yang pertama yaitu adalah fokus sama diri sendiri. Yang kedua adalah cari nilai tambah. Cari nilai tambah itu dalam arti yang positif ya teman-teman. Banyak sekali nilai tambah yang bisa kita kembangkan, nilai tambah yang bisa kita ambil di Indomaret, entah itu pengalaman, entah itu kedewasaan, entah itu ilmu dan yang lain sebagainya. Nah, lalu fokus sama diri sendiri maksudnya gimana? Jadi kalau misalkan kita sedang bekerja nih ya, kayak Napis lah gitu, sekarang sedang bekerja. Jadi Napis juga jujur aja memang dari dulu itu selalu fokus pada diri sendiri dulu. Artinya bukan tidak memperdulikan orang lain, akan tetapi kita di pekerjaan ini sedang mengembangkan diri, sedang membentuk pola pikir, sedang membentuk kepribadian kita dalam dunia kerja teman-teman. Supaya apa? Supaya nantinya kedepannya kalau misalkan kita ada sesuatu ataupun hal-hal yang berhubungan dengan dunia kerja, kita itu sudah terbiasa gitu, sudah sudah biasa menghadapi masalah-masalah ataupun hal-hal yang berhubungan dengan dunia pekerjaan, seperti itu. Nah, lalu yang selanjutnya teman-teman, jujur ya, bukan satu kali loh Napis itu kepikiran bakal keluar ataupun bakal resign sebelum masa kontrak itu habis. Nah, sedangkan di Indomaret sebelum kita habis kontrak ataupun sebelum kita menghabiskan kontrak kerja kita itu tidak diperbolehkan ataupun tidak diizinkan untuk resign terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan kontraknya 1 tahun, ya udah 1 tahun dulu habiskan gitu. Kalau misalkan kontraknya 6 bulan, ya udah 6 bulan dulu kita harus habiskan. Kalau misalkan di luar 6 bulan itu ataupun di luar 1 tahun itu, artinya sebelum 1 tahun kita udah keluar, sebenarnya tidak ada kata resign kalau menurut kepala toko saya. Akan tetapi itu tuh ya kabur aja gitu ya, artinya tidak secara baik-baik gitu teman-teman. Nah, dikarenakan Napis juga ya manusia, artinya suka punya masalah dan yang sebagainya. Tidak satu kali teman-teman bahwasanya Napis itu berpikir akan resign pada bulan ini, akan resign pada tanggal ini, akan keluar pada bulan ini. Nah, yang bisa Napis sampaikan pada kesempatan video kali ini, jadi nanti kalau misalkan teman-teman sudah keterima kerja di Indomaret, ya sebisa mungkin fokus pada tujuan itu dan keluar rintangan ketika kita bekerja di Indomaret. Jadi ingat lagi kepada 6 mindset itu ya teman-teman, fokus pada tujuan dan kelola rintangan. Nah, itu adalah satu-satunya satu-satunya penghambat Napis untuk resign sebelum habis kontrak. Artinya Napis ingat nih, ketika Napis punya masalah, ketika Napis punya hal-hal yang tidak diinginkan ketika kerja di Indomaret, intinya dapat hal-hal yang memusingkan, entah itu minus, entah itu varian, entah itu masalah ini, ya Napis anggap aja bahwa itu adalah sebuah rintangan yang harus Napis bereskan sebelum masa kontrak habis gitu teman-teman. Artinya ya gimana lagi gitu, fokus dulu aja pada tujuan dan kelola rintangan yang ada di depan mata ketika bekerja di Indomaret. Nah, mungkin video ini hanya sekedar cerita-cerita gak jelas mungkin ya menurut sebagian orang, akan tetapi jujur aja 10 bulan ini memang kalau misalkan kalau misalkan Napis rasa itu benar-benar berat, dikarenakan mungkin banyak faktor juga yang memang ada penghambat ketika kerja teman-teman. Nah, buat teman-teman semuanya yang sekarang masih berproses, semangat selalu dan tunjukin bahwasanya kalian itu bisa dan kalian itu bakal diterima kerja di Indomaret. Buat teman-teman semuanya yang memang sekarang lagi proses, yang sekarang lagi tes itu tes ini, coba kalau misalkan kalian sudah keterima kerja, komen di kolom komentar video ini, oke?
kalian kasih kolom komentar, maksudnya kasih komentar bahwasanya Kak saya sudah diterima kerja, ataupun yang sekarang masih berproses nih, coba deh komen kalian sedang berproses apa. Oke teman-teman, nanti kalau misalkan ada kesempatan waktu bakal live streaming lagi, kita akan ngobrol. Dan sekarang mohon maaf tidak akan ada edit yang sedemikian rupa, video ini hanya polosan seperti ini aja. Semoga membantu dan semoga memberikan pencerahan, bukan ya? Ya terserah lah. Intinya seperti itu. Saya Nurul Nafis undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.